Halo, saya Rahul Salmansyah. Setiap pagi, saya punya kebiasaan kecil yang sederhana. Duduk di kursi peron, menanti kereta api, ditemani sebuah buku yang setia terbuka di tangan. Di tengah hiruk-pikuk dunia digital, saya memilih untuk kembali pada kata, pada makna, pada literasi yang memberi ruang untuk berpikir, merenung, dan tumbuh. Membaca bukan hanya tentang menambah wawasan, tetapi tentang menjaga kewarasan di era di mana informasi datang cepat, tapi tidak selalu membawa kebenaran. Inilah cara saya berdamai dengan zaman, membaca, memahami, dan terus belajar. Karena di era digital ini, literasi adalah kekuatan. Jika kalanya ni ke mantang zaman Jino angke mantang baca buku zaman Jino angke lah biasanya kan baca buku lagi anak kena tempat lah kau biasa bak perpus baca buku ya mantang Ino baca buku dia anak kepala anak pubi benda nonton film-film main-main game ni nampu besar ke lah. Hari itu saya datang ke perpustakaan bukan sekedar untuk membaca, tapi mencari ketenangan di antara hiruk-pikuk dunia digital. Rak demi rak saya lewati deretan buku menunggu untuk disentuh, dibaca, dan dimengerti. Tapi pemandangan yang saya temukan justru berbeda. Beberapa pengunjung duduk diam, bukan membuka halaman buku, tapi sibuk dengan layar ponsel. Scroll, swipe, dan like menggantikan rasa penasaran yang dulu hidup dari lembaran demi lembaran buku. Di era digital seperti sekarang, literasi bukan hanya soal kemampuan membaca, tapi tentang memilih mana yang layak untuk dipahami. Kak, kenapa ya di perpus ini sedikit yang membaca? Mungkin banyak yang lupa bahwasanya pengetahuan itu tidak hanya ada pada layar, tetapi juga pada lembaran-lembaran yang bahkan jarang digunakan. Aku pernah berjalan ke masa depan dan aku tahu semua ini dimulai dari satu halaman pertama yang dibuka. Ketika satu orang membaca, satu bangsa tak akan hilang arah. Lift kata ini telah membawaku dan sekarang giliranmu menaiki tangga masa depan. Perpustakaan Universitas Malikul Saleh dibangun bukan hanya sekedar tempat menyimpan buku, tapi menjadi pusat budaya belajar, ruang ide, serta tempat semua generasi bertumbuh. Hari ini literasi tak hanya soal membaca, ini tentang bagaimana kita memilah informasi, berpikir kritis, serta menyuarakan gagasan. Maka dari itu, perpustakaan harus hadir di hati masyarakat. Hadir ke perpustakaan bukan hanya sekedar duduk dan membaca, mengerjakan tugas, serta mencari referensi. Duduk di tempat yang tenang merupakan sebuah kenyamanan
untuk saya merefleksikan otak dalam meningkatkan literasi. Jika kita menumbuhkan baca hari ini, esok kita melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan. Karena visi Indonesia 2045 akan mungkin dicapai oleh bangsa yang literat. Setiap kata yang dijaga adalah pijakan untuk membangun bangsa. Setiap buku yang dibaca adalah tangga untuk menuju masa depan. UPT Perpustakaan Universitas Maliku Saleh berdiri seiring dengan berdirinya Universitas Maliku Saleh, yaitu pada tahun 1969 yang kemudian dinegrikan pada tahun 2001. UPT Perpustakaan Universitas Maliku Saleh pada saat ini berlokasi di kampus Bukit Indah, Kota Luxembourg. Layanan yang ada di UPT Perpustakaan Universitas Maliku Saleh diantaranya adalah layanan sirkulasi, layanan teknis, layanan terbitan berkala, layanan referensi, layanan karya tulis Civitas Akademika Universitas Maliku Saleh, dan lain-lain. Koleksi yang tersedia di UPT Perpustakaan Universitas Maliku Saleh tidak hanya berupa koleksi tercetak, tetapi juga dalam bentuk digital atau elektronik yang bisa di-download di Play Store e-Perpus Unima. Koleksi-koleksi tersebut tidak hanya berkaitan dengan program studi yang ada di Universitas Maliku Saleh, tetapi juga merupakan karya-karya umum yang bisa dimanfaatkan dan menjadi inspirasi untuk melakukan wirausaha. Kami berharap dari koleksi-koleksi dan pengetahuan yang didapatkan dari UPT Perpustakaan Universitas Maliku Saleh bisa memberikan dampak panjang dan efek yang baik untuk masyarakat dan Civitas Akademika Universitas Maliku Saleh, terutama untuk meningkatkan kesejahteraannya. Di UPT Perpustakaan Universitas Maliku Saleh, kami menyediakan koleksi-koleksi seperti bagaimana cara membuat kuliner, kemudian bagaimana membuat konten di media sosial, atau tata boga dan tata busana, serta terkait dengan pertanian ataupun budidaya lainnya yang bisa menjadi inspirasi untuk meningkatkan kesejahteraan.